Demokratika Republik Indonesia kepada Ibu Sumiati, silakan. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf Pak Dirjen yang semula ingin hadir di sini, tapi karena ada rapat yang tidak bisa dikumpulkan, beliau mewakilkan kepada saya. Terima kasih. Yang kali ini mengambil tema optimis pandemi berlalu, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Diselenggarakan Selasa 8 September 2020. Masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Forum Merdeka Barat 9. Forum Merdeka Barat 9 ini merupakan kanal bagi pemerintah dan media, baik yang mainstream maupun sport tourism dan sport industry. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada karena menghadirkan narasumber yang kompeten dan langsung bisa memiliki pengaruh besar terhadap informasi yang disampaikan. Selamat Haornas 2020. Selamat Haornas tahun 2020. Selamat Haornas 2020. Pada semuanya, menjadikan Haornas tahun 2020 sebagai momentum meningkatkan negara dan meningkatkan prestasi olahraga, serta jangan lupa dari Haornas 2020, momentum Haornas ke-37 tahun 2020 ini memang bisa menjadi stimulus bagi setidaknya bukan masyarakat, hanya masyarakat tapi juga para insan atau atlet yang berjuang untuk pertama langsung ingin menarik langsung ke Pak Menpora menanyakan terkait dengan perayaan Haornas di tengah pandemi yang jelas berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana nih Pak semangat yang coba diusung dengan mengkolaborasikan 3 elemen komunikasi publik dari Kementerian Kominfo, kemudian para pejabat di lingkungan Menpora, ada Pak Putih, ada staf khusus dan pejabat lainnya, serta teman-teman media baik yang langsung hadir di ruangan ini di kantor Kemenpora maupun yang hadir lewat virtual yang tergabung dalam Forum Merdeka Barat 9 FMB 9. Pertama terima kasih Bu Sumiati sudah berpartisipasi dalam rangka Haornas yang ke-37 tahun 2020 ini, dan terima kasih juga keikutsertaan teman-teman para awak media yang tergabung dalam Forum Merdeka Barat 9 ini. Peringatan Haornas ke-37 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita lakukan secara fisik, dan rencananya untuk 2020 ini sebenarnya kita akan lakukan di daerah. Ada salah satu daerah dan saya sudah komunikasi dengan pimpinan daerahnya, dengan gubernur, dan mereka menyambut baik akan menjadi tuan rumah. Tetapi setelah COVID tentu tidak mungkin kita lakukan sebagaimana perayaan pada waktu-waktu sebelumnya, dan terpaksa memang harus kita lakukan di tempat kita di Jakarta. Kegiatan-kegiatan banyak yang dilakukan secara virtual, dan nanti perayaannya atau peringatannya kita akan lakukan pada tanggal 9 September di tempat kita sendiri di Cibubur. Dan karena kita sadar bahwa sekarang ini situasinya dalam situasi yang krisis ya, maka kita tidak boleh kerja dengan biasa-biasa saja. Arahan Bapak Presiden kepada kami juga seperti itu. Jadi karena situasinya krisis, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang extraordinary. Nah, salah satunya adalah kalau biasanya kita dalam setiap kegiatan hanya mendorong satu tema saja, kan itu umum, sudah lazim. Tapi karena sekarang ini dalam situasi yang krisis dan kita harus berpikir out of the box serta extraordinary, maka kita dorong, kami mendorong 3 tema sekaligus.
sport science, sport tourism, dan sport industry. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kebugaran masyarakat kita meningkat, karena ternyata kebugaran masyarakat kita juga sangat menentukan terhadap daya tahan kita di tengah pandemi. Kalau dia tidak bugar, tidak sehat, maka pasti imunnya juga akan menurun. Nah, sekarang ini memang kita belum ada obat yang akan segera dilakukan kepada masyarakat. Nah, di samping itu, untuk kebugaran masyarakat juga kita mau mendorong prestasi. Prestasi kita mungkin itu saja. Saya kira dengan pendampingan sport science, di situ ada peran seorang atlet, kemampuan dia menghirup oksigen dalam waktu tertentu atau biasa disebut dengan istilah medisnya performance. Itu hanya dengan sport science bisa diukur sebagainya. Kemudian nutrisi yang diberikan untuk para atlet di masing-masing cabang olahraga tentu akan berbeda. Terus bagaimana pendampingan, mau olahraga apa sambil berwisata di sini. Laut kita, pantai kita luar biasa, mau mau selancar, mau diving atau mau ski dan lain sebagainya sambil berwisata. Saya kira kita tersedia semua. Gunung-gunung kita untuk hiking, kemudian bergerak untuk angin kita yang stabil untuk para layang dan lain sebagainya. Ini adalah objek-objek wisata olahraga yang potensial, tetapi kita belum kelola dengan baik. Nah, itulah sebabnya kami mendorong Haornas ke-37 tahun 2020 ini menjadi momentum kita untuk mendorong ini. Kalau paket-paket wisata olahraga ini di-package dengan baik dan diinformasikan ke mancanegara, pasti nilai jualnya akan naik. Negara tetangga kita yang paling dekat saja, contohnya Thailand, itu sudah sangat menjual paket-paket wisata olahraga mereka. Paket dia mau olahraga apa saja, dan dia bisa berwisata. Nah, kita kekayaan budaya, kekayaan alam, kuliner dan sebagainya. Itulah Kemenpora sadar, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini, ekonomi kita sedang dengan industri apa saja, baik industri barang maupun industri jasa. Nah, kita masih banyak tergantungan ke produk-produk luar, karena mungkin saja komunikasi belum. Saya terima kasih kepada PSSI. Sekarang timnasnya, jersey-nya adalah produk dalam negeri, ya. Ini satu upaya yang bagus dari pimpinan cabur. Nah, saya berharap juga pimpinan cabur yang lain dan kualitasnya tidak kalah. Kita mengekspor, kemudian diberi merek dari luar dan datang lagi ke tempat kita, akhirnya kita beli lagi. Nah, peralatan di samping industri barang, juga industri sekaligus membangkitkan ekonomi di sektor olahraga. Mudah-mudahan ini bisa ada tindak lanjutnya setelah Haornas selesai. Terima kasih Pak Menpora atas bagaimana industri juga bisa naik, perekonomian juga bisa tumbuh di tengah pandemi COVID-19 dengan penjabaran-penjabaran yang dan juga yang sudah langkah dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Pak Iwan Bule. Boleh dijabarkan Pak, mungkin apa yang sejatinya dilakukan dan mungkin bagaimana menghadapi situasi pandemi ini di tengah prestasi juga harus meningkat dan juga perekonomian harus tetap berjalan sebentar lagi kompetisi juga mulai. Silakan Pak Iwan Bule, dipersilakan untuk waktunya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menpora, sahabat saya yang selalu mendukung sepak bola, ini berikan support beliau bukan ya, kawan-kawan cabur lain dengan ini karena memang demikian perintah presiden kepada Pak Menpora waktu menjadi menteri di tangga istana. Sementara itu rekan-rekan para pejabat Kemenpora dari pejabat Menko, Ibu, terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia, moderator. Sepanjang lebar disampaikan oleh Pak Menpora tadi, tingkatan kebugaran, kemudian prestasi ekonomi melalui sport science
sport industri dan tourism. Kami kupat dulu data yang terlalu Pak Menpora sampaikan berkaitan dengan industri, khusus sepak bola memang ini berkaitan sekali dengan masalah industri. Karena kami bisa melakukan rangkaian kegiatan sepak bola adalah berasal dari sponsor. Hanya sekarang mungkin kami betul-betul terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Menpora, betul-betul kami dibantu khusus untuk 2019, betul-betul diberikan budget yang luar biasa sehingga di saat pandemi COVID ini mereka bisa melatih tesis sekarang berada di Rusia. Ya, kalau tidak ada Pak Menpora, ada kegiatan dan 2019. Terima kasih sekali lagi. Berkaitan dengan kita kupat dulu sport saya, nanti Pak Menpora sampaikan. Ini penting buat kemajuan campur olahraga, khususnya karena saya pelaku sepak bola. Jadi sport saya betul-betul dipakai dalam sepak bola. Kita akan menyimpan seorang defender atau back itu begitu, ya, oksigen yang saya bilang tadi, DNA-nya dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh pelatih kita dan terus sampai sekarang, terutama pas Sintiong ini. Kemarin kami tak mengadai Pak Menpora, belum kita satu analisis pemain sudah tidak kirim menyusul ke Rusia, termasuk dokter untuk sport science. Jadi penting sekali darah DNA itu menentukan posisi di mana pemain tersebut berada. Ya. Mungkin dulu kita tidak pernah berpikir ke sana, tapi ini faktanya. Sehingga itu salah satu antara item yang disampaikan untuk menentukan prestasi olahraga. Kemudian berkaitan dengan industri bola atau industri, jelas sekali. Sekarang saya bisa menyampaikan bahwa dengan berbangga kita memakai apparel buatan dalam negeri. Kami terlibat, yaitu kebetulan mereknya Mills, dia ternyata lebih bagus dari kaos-kaos atau jersey yang ada terdahulu. Kenapa demikian? Memang bahannya semuanya ternyata adalah pabrik-pabrik luar yang membuat di sini, dibawa dari keluar, dicap dari dijual di kita, sehingga memang jadi besar jualannya. Nah, yang saya pakai sekarang ini betul-betul produk dalam negeri. Pabriknya ada di Tangerang, kemudian kantornya ada di Jakarta Pusat, gudangnya ada di Jakarta Utara. Saya sudah lihat pabriknya. Pegawainya waktu saya hadir di sana hampir setengahnya menangis karena dia tidak nyangka bahwa PSSI atau mungkin cabang olahraga akan memakai dia, dan sebenarnya tidak kalah kualitasnya. Jadi mohon maaf yang saya pakai ini buatan dalam negeri, tidak kalah. Ya. Di mana memang akhirnya menghidupkan UMKM yang ada, sehingga saya mengimbau kepada kawan-kawan cabang lain, mungkin mulai sekarang mari kita pakai produk dalam negeri yang memang ternyata tidak kalah buatannya dengan produk luar. Nah, ini terobosan saya, di mana memang sekali lagi corak-corak atau desain-desain yang dia pakai itu mengikuti apa yang ada di Indonesia. Seperti ada dalam satu kaosnya dia ada gambar transparan, kalau di center lampu itu keluar gambar Garuda atau gambar pulau-pulau Indonesia. Mungkin bagi merek lain tidak mungkin karena dia tidak menjiwai itu. Gitu. Kemudian kemudahan lain gampang sekali. Kami dengan mudah meminta kaos-kaos untuk anak-anak timnas beberapa warna. Mohon maaf sekali lagi, dulu satu pemain satu baju, paling maksimal 3 baju gitu. Diganti-ganti, bahkan kalau main dengan tim luar itu sulit untuk tukeran baju kalau dalam acara-acara pertandingan. Sekarang mereka dapat 9 sampai 10 warna. Nah, kemarin tim senior setelah latihan kita bubarkan, mereka kita kasihkan baju-baju yang dipakai untuk latihan, senang sekali mereka. Sambil juga menyampaikan ke dunia luar, oh ini lo produk Indonesia bisa, ini untuk industri. Yang lain-lain tentunya untuk meningkatkan industri sepak bola kita
kita harus komit dengan kegiatan yang ada di persepak bolaan. Apakah itu seperti saya dulu kick off Liga 1 tanggal 29 Februari di Surabaya dengan Pak Menpora. Kita harus komit jadwal itu harus pas sesuai dengan planning yang ada, sehingga para sponsor itu yakin sekarang betul-betul terjadwalkan. Liga 2 kita berkumpul di Balikpapan tanggal 14 Maret, betul ternyata. Karena mereka mau kepastian, sponsor kepastian, sehingga mereka betul-betul percaya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh federasi sepak bola. Apakah ini tidak bisa dilakukan oleh terdahulu? Semula bisa. Nah, kita melakukan terobosan-terobosan bersama dengan pihak keamanan, karena sekali perubahan jadwal dalam pertandingan sepak bola itu implikasinya besar. Katakanlah mau main, jangankan hari jam saja gitu, yang harus main setengah 8 malam tiba-tiba dimajukan oleh Pampel atau pihak keamanan menjadi setengah 4 sore, itu implikasi besar. Hak siaran terganggu ya, yang harusnya kalau setengah 8 orang banyak nonton pulang kantor, kalau setengah 4 kan tidak. Itu jadi masalah. Kapan jadwal kepolisian melakukan pengamanan di wilayahnya? Kita tidak bisa jadikan terkait kepolisian kalau ada perubahan, karena beliau-beliau juga sisanya lahar Kamtibmas. Itu kita lakukan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, dan saya langsung bicara kepada Kapolri, mohon di mana kita adalah menjadi izin penyelenggaraan, kemudian ASOK adalah pengamanan. Sudah hampir tidak ada kegiatan. Jadi kalau tidak dibantu oleh pemerintah, tentu TC itu tidak jalan. Jadi terima kasih kepada Pak Menpora yang menginisiasi kepada Pak Presiden untuk membantu kami. Anak-anak sekarang berada di Kroasia, main dengan latihan maksimal, dengan sepatu yang disiapkan dengan jersey yang baik, dengan pelatih yang cukup kompeten, didampingi direktur teknik, kemudian fasilitas cukup bagus. Ke sana juga kita berangkat ke Kroasia, tentunya dengan pertimbangan yang banyak, di mana mereka tadinya akan main di Piala AFC di Uzbekistan, meskipun tanggal 8 hari ini diumumkan jadi atau tidak pertandingan tersebut, di mana Kroasia dan Uzbekistan hampir sama karakter wilayahnya, suhunya 16 sampai 23, kemudian terpenting tidak karantina, karena saya jamin anak-anak untuk berangkat ke Kroasia mereka sehat. Kembali kepada untuk sport tourism, kami melakukan terobosan tadinya. Ada beberapa tempat yang dijadikan soccer camp tadinya, itu di daerah Jawa Barat, ada sedang disebut tadi, yang memang untuk memindahkan orang-orang agar bisa menjadi sport tourism tadi. Nah, kemudian di Bali juga ada. Alhamdulillah sekarang salah satu klub cukup besar di Bali sudah tumbuh, yaitu Bali United, sehingga banyak penontonnya murid juga di sana. Kepada Bali United itu salah satunya. Tentunya ke depan kami akan melakukan terobosan untuk bisa sesuai dengan apa menjadi tema dari Harbolnas sekarang, yaitu meningkatkan prestasi kepada masyarakat, kemudian juga prestasi olahraga dan ekonomi melalui sport tourism, sains dan sport industri. Sekali lagi selamat hari Harbolnas Pak Menpora. Mudah-mudahan olahraga kita tetap dan terus jaya. Saya yakin di bawah pemerintahan beliau bisa ada perubahan dalam olahraga Indonesia. Tentu pasti dalam sepak bola Pak Menpora. Begitu banyak pokok-pokok. Yang terakhir mungkin rencana kami akan menggulirkan kembali kompetisi yang berhenti karena COVID. Ya. Kenapa kompetisi harus jalan? Pertama adalah menyampaikan kepada dunia bahwa kita di era baru atau new normalnya bisa melaksanakan kegiatan berdampingan dengan situasi COVID, yaitu produktif di tengah pandemi COVID, seperti disampaikan Pak Presiden. Ini tentunya ada fase-fasenya yang paling penting adalah mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kita sudah melakukan rapat dengan EXO, kemudian dengan pihak-pihak terkait, asosiasi pelatih, pemain, kemudian Liga 1, Liga 2, dan sepakat kita akan melanjutkan
kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang berhenti karena COVID. Lainnya kita perlu kampanye lewat sepak bola bahwa Indonesia sudah bisa beradaptasi dan belajar dengan situasi yang normal dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya. Di belakang kami jelaskan nanti lewat kompetisi ini tentunya sebagai kampanye pada dunia luar bahwa Indonesia bisa. Ya, kalau kita menunggu COVID belum tahu kapan selesai. Kasihan, satu tahun berarti pertandingan satu generasi sepak bola akan habis. Oleh sebab itu kita lakukannya. Liga, Bundesliga sudah melakukannya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, kompetisi yang akan dilakukan sekarang adalah salah satu untuk kepentingan timnas ke depan agar pemain nanti apabila tidak TC bisa berkompetisi dan sendirinya pemain tetap terasah kualitasnya. Nanti mereka setelah kembali ada jeda, mereka kembali ke klub untuk mulai bergulir tanggal 1 Oktober nanti kompetisi di masing-masing klubnya. Kemudian tentunya yang berikut keempat adalah bahwa tahun 2021 mendatang timnas kita khususnya Under 20 akan berlaga menjadi tuan rumah. Kita butuh persiapan yang matang, maksimal demi suksesnya meraih prestasi yang diinginkan oleh publik yang cukup tinggi, keinginan publik terhadap Under 20 dalam 21 nanti. Kemudian yang kelima, di mana kita juga ingin melihat publik kita untuk mendapatkan pemain di luar list yang ada. Dari kompetisi nanti timbul lagi pemain-pemain baru nanti. Kalau kemudian diambil di U19 atau Under 20, maka harus kelihatan lagi. Jadi Sintio sekarang yang sudah 29, nanti 30 itu belum bangun, masih keluar masuk. Kemarin waktu akan berangkat 2 pemain dicoret oleh bersangkutan karena tidak disiplin. Disiplinnya keras sekali Sintio. Ya kami serahkan ke pelatih karena itu hak dari pelatih untuk bagaimana cara melatih daripada tim tersebut. Kemudian yang keenam, tentunya berarti sepak bola ini menjadi kajian dari UI Fakultas Ekonomi, di mana kalau sekali berhenti satu musim bisa ada kerugian antara 3 triliun beredar di masyarakat. Jadi kalau ada kompetisi itu ada akomodasi, transportasi, konsumsi, UMKM, ada itu semua. Jadi dengan berdiri hampir 3 triliun peredaran itu yang terkena. Jadi ini salah satunya. Kemudian yang ketujuh, di mana sekali lagi untuk kepentingan Under 20 nanti, di mana pemain yang tidak ikut urusan latihan mereka bisa melanjutkan di kompetisi yang ada. Insya Allah Pak Menpora akan melaporkan beberapa pertemuan nanti tanggal 1 kita akan coba lagi buka bukan kick-off dari kelanjutan kompetisi di Yogyakarta. Mohon Bapak ada waktu kita sama-sama untuk kembali menyemarakan belajar kompetisi yang ada. Kemudian yang ke-8 ada 23 hingga 30 pemain yang ada. Kalau nanti tidak terpanggil mereka akan bisa tetap berlatih dengan mengasah skillnya di kompetisi yang ada. Karena memang TC dengan kompetisi berbeda. Atmosfernya kalau pertandingan itu berbeda dengan latihan. Kemudian yang ke-9 tentunya ini penting. Ini ada masalah ekonomi di sini. Dengan bergulirnya kembali, nah sektor ekonomi akan menggeliat. Yang saya sampaikan tadi, hotel ada kurang lebih 6 hotel dipakai untuk Jakarta, di mana tim-tim dari luar Jawa berada di home-nya di sekitar Yogyakarta dan di Malang satu. Yang bisa kurang tujuan di Malang, sisanya Persiraja, kemudian Borneo, Barito, kemudian Makassar itu berada di sekitar Yogyakarta. Hotel sudah ikut kembali. Beberapa teman kami menyampaikan terima kasih PSSI membuka kompetisi kembali yang kebetulan yang untuk tim-tim luar Jawa dipusatkan di Yogyakarta, sehingga usaha kecil menengah itu pegawai yang kembali bekerja, transportasi juga demikian, catering juga demikian, dan mungkin tentunya pariwisata juga akan kembali ramai di wilayah yang menjadi tempat pertandingan. Lanjut, kemudian kami sampaikan FIFA juga mengapresiasi kepada kita karena kami lapor ke FIFA bahwa kita bisa melanjutkan kompetisi di saat ada COVID, di mana tentunya protokol kesehatan
kami akan lalui dan sepakati bersama. Ini siapa saja yang sudah bergulir liga sudah banyak. Apa kita mau kemudian beri beberapa negara ASEAN, diantaranya Malaysia juga sudah bergulir. Kami lanjut. Nah, jadi kalau kompetisi perlu bergerak, kita harus bergerak, harus maju terus. Bangsa kita bangsa berjuang, tidak pernah menyerah dari dulu. Ya, kita hadapi COVID ini dengan protokol yang ada. Nah, kemudian 1 tahun generasi hilang apabila kompetisi berhenti. Siapa saja yang sudah berjalan kompetisi itu diantaranya beberapa negara yang ada, Vietnam juga jalan 5 Juli. Kemudian lanjut, ini Laos, kemudian 11 Juli sudah jalan. Mereka bukan tidak ada COVID, ada juga, tapi mereka bisa melakukan. Mereka negara kecil, kita negara besar, masa kalah sama mereka. Lanjut, kemudian berikutnya adalah Myanmar, sudah jalan juga. Kemudian lanjut, ini Malaysia sudah jalan 26 Agustus kemarin. Kita insya Allah nanti 1 Oktober lanjut. Thailand insya Allah tanggal 12 September mereka akan jalan. Lanjut. Kemudian jika negara ASEAN sudah menyiapkan kompetisi, masa Indonesia menjadi tuan rumah Under 20, 21 tidak segera? Ya. Memang banyak debat-debat, tapi alhamdulillah kami sudah komunikasi dengan Tuan Gugus COVID, Pak Doni Monardo. Beliau mengizinkan kepada kami, namun tetap melalui protokol kesehatan dan tanpa penonton. Lanjut. Nah, ini untuk di luar ASEAN, Korea sudah berjalan. Lanjut. Kemudian Jepang juga demikian. Kemudian Cina sudah berjalan. Kemudian Bundesliga sudah lama, bulan Mei. Kemudian Inggris juga demikian, Italia juga demikian. Kemudian Spanyol sudah jalan. Jadi saya pikir kita harus segera melakukan langkah-langkah seperti federasi lainnya. Lanjut. Ini buku panduan kesehatan sudah kita buatkan. Nanti ada zona-zonanya, ada zona 1, zona 2 dan 3. Di mana zona 1 adalah 100 orang yang tentu semua harus rapid test. Kemudian zona 2 juga 100 orang di tempat Central Bank. Zona 3 2 orang itu di luar di aparat keamanan. Nah, alhamdulillah Pak Kapolda kami laporkan Pak Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo COVID akan membantu untuk rapid test, untuk swab pada kegiatan nanti akan sebenarnya adalah dunia liga kemarin. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Pak Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule. Pak, terima kasih tadi sudah lengkap. Tapi kalau dia tidak bugar, tidak sehat, maka pasti imunnya juga akan menurun. Nah, sekarang sudah hampir tidak ada kegiatan. Jadi kalau tidak dibantu oleh pemerintah, tentu TC itu tidak jalan. Jadi terima kasih kepada Pak Menpora yang menginisiasi kepada Pak Presiden untuk membantu kami. Anak-anak sekarang berada di Kroasia, main dengan latihan maksimal, dengan sepatu yang disiapkan dengan jersey yang baik, dengan pelatih yang cukup kompeten, tidak perlu direktur teknik, kemudian fasilitas cukup bagus. Ke sana juga kita berangkat ke Kroasia, tentunya dengan pertimbangan yang banyak, di mana mereka tadinya akan main di Piala AFC di Uzbekistan. Meskipun tanggal 8 hari ini diumumkan jadi atau tidak pertandingan tersebut, di mana Kroasia dan Uzbekistan hampir sama karakter wilayahnya, suhunya 16 sampai 23. Kemudian terpenting itu tidak karantina, karena saya jamin anak-anak butuh berangkat ke Kroasia mereka sehat. Kembali kepada untuk sport tourism, kami melakukan terobosan tadinya. Ada beberapa tempat yang dijadikan soccer camp tadinya, itu di daerah Jawa Barat, ada sedang disebut tadi, yang memang untuk memindahkan orang-orang agar bisa menjadi sport tourism tadi. Nah, kemudian di Bali juga ada. Alhamdulillah sekarang salah satu klub cukup besar di Bali sudah tumbuh, yaitu Bali United, sehingga banyak penonton yang mulai juga di sana. Kepada Bali United itu salah satunya. Tentu
Tentunya ke depan kami akan melakukan terobosan untuk bisa sesuai dengan apa menjadi tema dari Harbolnas sekarang, yaitu meningkatkan prestasi kepada masyarakat, kemudian juga prestasi olahraga dan ekonomi melalui sport tourism, saya dan sport industri. Sekali lagi selamat Hari Harbolnas Pak Menpora, mudah-mudahan olahraga kita tetap dan terus jaya. Saya yakin di bawah beliau insya Allah ada perubahan dalam olahraga Indonesia, terus pasti dalam sepak bola Pak Menpora. Begitu banyak pokoknya. Yang terakhir mungkin rencana kami akan menggulirkan kembali kompetisi yang berhenti karena COVID. Ya. Kenapa kompetisi harus jalan? Pertama adalah menyampaikan kepada dunia bahwa kita di era baru atau new normalnya bisa melaksanakan kegiatan berdampingan dengan situasi COVID, yaitu produktif di tengah pandemi COVID, seperti disampaikan Pak Presiden. Ini tentunya ada fase-fasenya yang paling penting adalah mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kita sudah melakukan rapat dengan EXO, kemudian dengan pihak-pihak terkait, asosiasi pelatih, pemain, kemudian Liga 1, Liga 2, dan sepakat kita akan melanjutkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang berhenti karena COVID. Lainnya kita perlu kampanye lewat sepak bola bahwa Indonesia sudah bisa beradaptasi dan belajar dengan situasi yang normal dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya. Di belakang kami jelaskan nanti lewat kompetisi ini tentunya sebagai kampanye pada dunia luar bahwa Indonesia bisa. Ya, kalau kita menunggu COVID belum tahu kapan selesai. Kasihan, satu tahun berarti pertandingan satu generasi sepak bola akan habis. Oleh sebab itu kita lakukan ini. Bundesliga sudah melakukannya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, kompetisi yang akan dilakukan sekarang adalah salah satu untuk kepentingan timnas ke depan, agar pemain nanti apabila tidak TC bisa berkompetisi dan sendirinya pemain tetap terasah kualitasnya. Nanti mereka setelah kembali ada jeda, mereka kembali ke klub untuk mulai bergulir tanggal 1 Oktober nanti kompetisi di masing-masing klubnya. Kemudian tentunya yang berikut keempat adalah bahwa tahun 2021 mendatang timnas kita khususnya Under 20 akan berlaga menjadi tuan rumah. Kita butuh persiapan yang matang, maksimal demi suksesnya meraih prestasi yang diinginkan oleh publik yang cukup tinggi, keinginan publik terhadap Under 20 dalam 21 nanti. Kemudian yang kelima, di mana kita juga ingin melihat publik kita untuk mendapatkan pemain di luar list yang ada. Dari kompetisi nanti timbul lagi pemain-pemain baru nanti. Kalau kemudian diambil U19 atau Under 20, maka kelihatan lagi. Jadi Sintio sekarang yang sudah 29, nanti 30 itu belum bangun, masih keluar masuk. Kemarin waktu akan berangkat 2 pemain dicoret oleh bersangkutan karena tidak disiplin. Disiplinnya keras sekali Sintio. Ya kami serahkan ke pelatih karena itu hak dari pelatih untuk bagaimana cara melatih daripada tim tersebut. Kemudian yang keenam, tentunya berarti sepak bola ini menjadi kajian dari UI, Fakultas Ekonomi, di mana kalau sekali berhenti satu musim bisa ada kerugian antara 3 triliun untuk beredar di masyarakat. Jadi kalau ada kompetisi itu ada akomodasi, transportasi, konsumsi, UMKM, ada itu semua. Jadi dengan pendidikan 3 triliun peredaran itu yang terkenal. Jadi ini salah satunya. Kemudian yang ketujuh, di mana sekali lagi untuk kepentingan Under 20 nanti, di mana pemain yang tidak ikut pengurusan latihan mereka bisa melanjutkan di kompetisi yang ada. Insya Allah Pak Menpora akan melaporkan beberapa pertemuan nanti tanggal 1 kita akan coba lagi buka bukan kick-off tapi pelanjutan kompetisi di Yogyakarta. Mohon Bapak ada waktu kita sama-sama untuk kembali menyemarakan belajar kompetisi yang ada. Kemudian yang ke-8 ada 23 hingga 30 pemain yang ada
Kalau nanti tidak terpanggil, mereka akan bisa tetap berlatih dengan mengasah skillnya di kompetisi yang ada. Kalau memang TC dengan kompetisi berbeda, atmosfernya kalau pertandingan itu berbeda dengan latihan. Kemudian yang kesembilan, tentunya ini penting. Ini ada masalah ekonomi di sini. Dengan bergulirnya kembali, naik sektor ekonomi akan menggeliat. Yang saya sampaikan tadi, hotel ada kurang lebih 6 hotel dipakai untuk Jakarta, di mana tim-tim dari luar Jawa berada di home-nya di sekitar Yogyakarta dan di Malang satu. Yang bisa kurang tujuan di Malang, sisanya Persiraja, kemudian Borneo, Barito, kemudian Makassar, itu berada di sekitar Yogyakarta. Hotel sudah ikut kembali. Beberapa teman kami menyampaikan terima kasih PSSI membuka kompetisi kembali yang kebetulan yang untuk tim-tim luar Jawa dipusatkan di Yogyakarta, sehingga usaha kecil menengah itu pegawai yang kembali bekerja, transportasi juga demikian, catering juga demikian, dan mungkin tentunya pariwisata juga akan kembali ramai di wilayah yang menjadi tempat pertandingan. Lanjut, kemudian kami sampaikan FIFA juga mengapresiasi kepada kita karena kami lapor ke FIFA bahwa kita bisa melanjutkan kompetisi di saat ada COVID, di mana tentunya protokol kesehatan kami akan lalui dan sepakati bersama. Ini siapa saja yang sudah bergulir liga sudah banyak. Apa kita mau beri beberapa negara ASEAN, diantaranya Malaysia juga sudah bergulir. Kami lanjut. Nah, jadi kalau kompetisi bergerak, kita harus bergerak, maju terus. Bangsa kita bangsa berjuang, tidak pernah menyerah dari dulu. Ya, kita hadapi COVID ini dengan protokol yang ada. Nah, kemudian 1 tahun generasi hilang apabila kompetisi berhenti. Siapa saja yang sudah berjalan kompetisi itu diantaranya beberapa negara yang ada, Vietnam juga jalan 5 Juni. Kemudian lanjut, ini Laos, kemudian 11 Juli sudah jalan. Mereka bukan tidak ada COVID, ada juga, tapi mereka bisa melakukan. Mereka negara kecil, kita negara besar, masa kalah sama mereka. Lanjut, kemudian berikutnya adalah Myanmar, sudah jalan juga. Kemudian lanjut, ini Malaysia sudah jalan 26 Agustus kemarin. Kita insya Allah nanti 1 Oktober. Lanjut, Thailand insya Allah tanggal 12 September mereka akan jalan. Lanjut, kemudian jika negara ASEAN sudah menyiapkan kompetisi, masa Indonesia menjadi tuan rumah under 2021 tidak segera? Ya. Memang banyak debatable, tapi alhamdulillah kami sudah komunikasi dengan Ketua Gugus COVID Pak Doni Monardo. Beliau mengizinkan kepada kami, namun tetap melalui protokol kesehatan dan tanpa penonton. Lanjut. Nah, ini untuk di luar ASEAN, Korea sudah berjalan. Lanjut. Kemudian Jepang juga demikian. Kemudian Cina sudah berjalan. Kemudian Bundesliga juga lama bulan Mei. Kemudian Inggris juga demikian. Italia juga demikian. Kemudian Spanyol sudah jalan. Jadi saya pikir kita harus segera melakukan langkah-langkah seperti federasi lainnya. Lanjut. Ini buku panduan kesehatan sudah kita keluarkan. Nanti ada zona-zonanya, ada zona 1, zona 2 dan 3. Di mana zona 1 adalah 100 orang yang tentu semua harus rapid test. Kemudian zona 2 juga 100 orang di tempat center bank. Dan zona 3 2 orang itu di luar di aparat keamanan. Nah, alhamdulillah Pak Menpora kami laporkan Pak Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo COVID akan membantu untuk rapid test, untuk swab pada kegiatan nanti akan diselenggarakannya adalah dunia liga kemarin. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Pak Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule. Pak, terima kasih tadi sudah lengkap, disiplin dan komitmen ini juga diperlukan untuk
untuk setidaknya tadi ada kepercayaan dari sponsor dan juga penerapan kompetisi juga harus dibarengi dengan dilakukan Kemenpora sejauh ini yang nantinya bisa diikuti oleh cabur-cabur lain dengan semangat untuk meningkatkan ekonomi dan juga prestasi bagi para atletnya. Silakan Pak. Ya, sport sudah sejak tahun 80-an. Tapi memang implementasinya di lapangan itu belum kelihatan. Nah, itu yang kita mau coba dorong lagi dalam membentuk Ormas sekarang ini. Jadi tidak ada prestasi yang bisa dihasilkan atau tidak ada prestasi yang maksimal tanpa pendampingan korsa. Dari Ketua Umum sudah menyampaikan dan juga di awal tadi saya sampaikan dengan sport science orang kita sudah bisa tahu, maka itu menjadi pendamping utama dari prestasi yang kita dorong. Nah, implementasinya bagaimana? Kita tidak mungkin sendirian. Orang punya kemampuan terbatas. Kami akan bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menyertai peralatan-peralatan lain. Khususnya perguruan-perguruan tinggi yang ada fakultas olahraga yang ada di Surabaya dan Bandung juga sudah menawarkan kepada kita melalui virtual atau webinar dan banyak masukan. Sehingga apa? Kalau sudah punya kemampuan yang lebih, pemerintah sudah bisa karena sekian banyak cabang. Nah, kita prioritaskan. Kemarin waktu pelatih timnas menyampaikan dia dulu kita berada dan keumuman untuk mendampingi latihan anak sport science. Kita akan siapkan jadi kita itu tidak bisa membagikan kepada semua cabang yang prioritas yang sudah ada target yang akan dilakukan. Tetapi yang umum kita dengan perguruan-perguruan tinggi dari prioritas. Kemudian untuk produksi kita bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita menjadi unsur pendukung dari ekspor. Nah, kita akan dorong kemudian itulah kenapa akan menunggu upaya-upaya dari cabang-cabang khususnya yang melakukan kompetisi profesional baik itu sepak bola pada Liga 1, Liga 2, kemudian bola basket ada IPL, kemudian bola voli ada Proliga. Ya, atas kesadaran sendiri pimpinan-pimpinan cabang ini menghentikan sementara mendukung itu karena memang kita memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dari para pelaku atlet, pelatih dan pebisnis. Tapi sekarang ini semua sudah kita lihat tadi Ketua Umum sudah menggambarkan kepada kita negara-negara tetangga sudah memulai liga-liga, apalagi kita ke depan menjadi tuan rumah ada 20 adalah FIBA ya. Nah, yang penting adalah kedisiplinan kita menjalankan protokol kesehatan. Ketua Umum sudah berkoordinasi dengan Satgas yang dulunya bertugas sekarang jadi Satgas yang penanganan COVID dan pasti itu ada pendampingan. Kami saja Kemenpora kegiatan-kegiatan yang di luar kantor itu selalu menghadirkan dari dinas kesehatan setempat. Ya, kami sertakan dan mereka lihat bagaimana tempat duduk kalau rapat ya, bagaimana makannya, konsumsinya dan lain sebagainya semua dipantau. Apalagi di kompetisi dan tadi kalau sudah memberikan tanpa penonton. Saya kira disitulah kehati-hatian kita, kehati-hatian pemerintah, kehati-hatian federasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kompetisi ini tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Sudah juga panduannya sudah diberikan juga sebelumnya Pak dari Kemenpora 19 dan silakan mungkin Pak Iwan boleh
pertanyaannya nih Pak, kompetisi yang saya pikir tadi sudah saya jelaskan dalam pemaparan saya. Saya tidak bisa hadir tayangan di belakang. Jauh-jauh hari sebelum kita pikirkan akan bergulirnya liga ini, kita sudah betul-betul diskusikan berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Jadi faktor utama adalah faktor kemanusiaan, kesehatan, agar tidak menjadi masalah dengan kembali liga ini. Tadi sudah saya jelaskan ada hampir 13 panduan, itu bagi penyelenggara, pemain, kemudian kru TV, bagi pengamanan, ofisial, semua ada dalam buku itu, di mana wajib itu dilakukan rapid test. Kebetulan saya sampaikan tadi dari pemaparan kita coba dia Pak Satgas Covid itu ketua kudus dan serga pasar kami audiensi membantu kami kebetulan itu kita siapkan memang anggaran untuk suatu hampir 5 miliar itu memang menjadi tanggung jawab beras ya, dan nanti kalau sudah berdiri kan itu ada sponsor kembali itu. Tapi kemarin kami berbagi ya, karena Pak Dodi menyampaikan akan membantu itu menjadi mengurangi beban kami. Kedua saya sampaikan tadi akan masuk itu kami akan masuk itu ada jam-jamnya. Kalau main setengah 4 sore itu sudah ada sterilisasi, kemudian juga dijaga betul, dan sebelumnya memang masing-masing klub dilakukan rapid test oleh kedokteran yang ada di masing-masing klub tersebut, dibantu oleh pemerintah daerah. Dan kita sudah kerjasama dengan kepala dinas kesehatan di pemerintah daerah ada untuk ikut terlibat dalam penanganan persiapan untuk pertandingan liga yang akan insya Allah bergulir pada saat dari tanggal 1. Nah, kami mengimbau kembali kepada seluruh supporter dengan rasa hormat kami mau disepakati bahwa ini tanpa penonton, karena kita tidak ingin mengambil risiko dengan ada penonton terjadi penyebaran atau kluster baru di mana di dalam lapangan sepak bola. Kemudian tentunya kembali juga karena ini nanti disiarkan oleh TV, mari kita sama-sama di TV. Seperti kemarin kita nonton juga U19 bisa juga di TV, kita bahagia juga lihatnya. Dan mungkin kami mengimbau juga mohon juga tidak ada mengubah atau mengubah bareng, sehingga kita dapat TV saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu atas penjabaran perangkat pertandingan maupun supporter yang ada agar tidak terjadi klaster-klaster baru, dan juga mungkin arah dari Pak Menpora sudah tegas gitu ya, ketika ada yang satu cabur yang terindikasi gitu Pak ya, langsung dihentikan begitu untuk pelatnas maupun kompetisinya. Ini juga mungkin jadi persiapan sendiri bagi cabur-cabur khususnya sepak bola. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada Wisnu Broto dari Indonesia Go ID Kominfo. Apakah Menpora akan alokasi dana khusus untuk pengembangan sport science dan sport tourism dalam 5 tahun ke depan, dan di mana saja nih Pak daerahnya? Persiapan tidak harus dari sekarang, harus sekarang. Anak-anak kita yang umur 10, 11, ya usia 24, 25, 26, kita sudah bisa lihat hasilnya. Bahwa sport science yang ada ini menaruh pemain pun lebih itu saya sampaikan tadi, dari struktur komposisi tubuh, kemudian otot, kemudian juga golongan darah DNA. Ini sudah kita lakukan. Sebetulnya dari terdahulu sudah lakukan, sekarang lebih intensif lagi, sehingga bagi mungkin pelatih yang ada, mungkin dulu ada pemain yang bagus tapi tidak diambil oleh dia, karena salah satu dia memakai itu. Sebab itu memang sport science sangat membutuhkan untuk kemajuan prestasi di masing-masing cabang olahraga ya. Tadi Pak Menpora menyampaikan sudah beberapa prioritas yang akan kita sama dengan Menpora, yang menjadi kebahagiaan sendiri bagi cabang-cabang olahraga yang ada. Kemudian berkait infrastruktur, kami dalam visi misi akan menjadi ketua umum. Itu salah satu adalah ingin bergabungan dengan pemerintah, di mana dulu mungkin agak sulit. Ada gap ya Pak? Ada sedikit tidak sinkron gitu Pak? Untuk ya eksklusif lah kalau dikatakan PSSI, tapi saya nggak tahu itu kan
yang utama. Jadi kami ingin itu karena apa? Tanpa ada dukungan dari pemerintah itu untuk mempercepat kemajuan sepak bola banyak hambatannya. Sebagai contoh, PSSI punya lapangan sepak bola sebenarnya kita nyewa, tapi federasi lain di depan kantornya sudah ada lapangan sepak bola. AFC aja di depannya ada beberapa lapangan sepak bola. Kami lihat Manila kemarin di depan kantornya sudah ada lapangan sepak bola. PSSI kantor aja belum punya. Nah, sebab itu kami ingin sekali memiliki ini. Kita tidak mampu di tangan di sekitar kota Jakarta untuk federasi sepak bola. Kami mengajukan ke pemerintah dan sudah kami ajukan Pak Presiden dan lewat Pak Menpora karena situasi COVID. Kami berharap nanti ada kantor yang mega lah yang dimiliki oleh federasi ini yang kira-kira kalau ibu ada kantor luar biasa sepak bola Indonesia ya. Insya Allah nanti ke depan akan melaksanakan. Sekali lagi bayangkan kalau saya tidak membuka diri dengan pemerintah, U19 tidak akan bisa geser keluar. Ada yang mendukung, sponsor berdiri semua. Karena tidak ada pertandingan, tidak ada kegiatan. Dan memang hidupnya adalah federasi itu dari sponsor. Tapi COVID ini sponsor tidak mau memberikan orang tidak ada kegiatan, siaran tidak ada. Nah kalau tidak membuka diri dari pemerintah, apa jadinya bagi anak-anak U19 itu tidak akan bisa berlatih. Jadi sekali lagi Pak Tutup insya Allah ke depan dengan adanya kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah, insya Allah pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada infrastruktur yang dimiliki oleh federasi lain dan dari negara-negara lain. Terima kasih. Koordinasi juga tetap dibutuhkan ya Pak ya, untuk menunjang segala prestasi yang ingin disampaikan. Dan kita lanjut. Saya tambahkan sebagai contoh waktu SEA Games kemarin, Vietnam kenapa pesat sekali kemajuan khusus sepak bola. Negaranya ada di situ. Ya. Jadi waktu satu hotel kita dengan mereka, itu kopinya pun dibawa dari Vietnam untuk masak di hotel tersebut. Kemudian makan dijaga oleh mungkin pengamanan yang saya tidak tahu oleh dari polisi tentara Vietnam. Kemudian pertandingan itu dia punya video pertandingan latihan kita 8 kali pertandingan yang ada. Kita sulit mendapatkan itu karena lapangan pertandingan dijaga oleh mereka. Untuk kita bisa mengintip bagaimana taktik yang akan dipakai pertandingan final antara Vietnam dengan kita. Dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Menpora dan Presiden dalam rapat. Muncul klaster baru di Irak yang menjadi pusat kompetisi. Dan pertanyaan ke-6 mungkin sekalian ya Pak. Ada Rudi Lensa Indonesia di mana di masa pandemi ini adakah pemerintah atau PSSI memberikan semacam bantuan kepada atlet berprestasi dan berapa banyak nih atlet yang sudah mendapat bantuan tersebut? Mungkin ke Pak Iwan Bulet terlebih dahulu. Ini masih menjadi keputusan atau kesepakatan bersama. Kami akan bekerjasama dengan tugas yang ada di sana. Berkaitan jika ada pemain yang positif COVID-19 ya, itu ini berkaitannya lebar sekali ya dengan munculnya COVID. Mungkin nanti di mana eksesnya akan besar sekali. Artinya kepada jalannya pertandingan, kemudian siaran yang sudah jalan, kepada hotel yang sudah dipakai, kepada transportasi dan lain sebagainya. Ini kami akan jawab setelah nanti kira-kira mendekati karena kami berkomunikasi dulu dengan pemerintah setempat, dengan COVID dan Menpora secara khusus. Kita berikan melalui cabang jalan tetap seperti biasa walaupun mereka oleh pelatihnya secara virtual. Jadi tetap kita tidak kurang ya baca kita tetap apa yang bantuan yang sudah kita berikan, ada uang harian, ada berbagai hal yang menjadi komponen di situ. Itu kita lakukan terutama bagi cabur-cabur yang sedang mempersiapkan dalam pusat-pusat latihan. Baik untuk yang olimpiade yang tadinya di tahun 2020 dan dimundurkan ke 2021 karena beberapa cabur yang kita sudah ikut, maupun yang persiapan Piala 20 di tahun 2021 PSSI. Juga kita tetap seperti biasa, seperti standar. Kita tidak ada perubahan perlakuan. Gitu. Jadi tentu kita memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk seperti itu. Di luar itu kita tidak mungkin.
Kalau kita lakukan itu, kita pasti kena oleh BPK. Jadi temuan. Nah, saya tidak mau berurusan dengan administrasi yang akhirnya kita bisa temuan dan apalagi Kemenpora setelah berjuang selama 10 tahun, sekarang kita WTP. Masa kita mau balik lagi tidak WTP? Itu jadi apa yang kita sudah perjanjikan dengan cabang-cabang melalui MOU itu kita berikan. Itu haknya yang tadinya dalam latihan lapangan, tetapi dari itu berubah jadi mandiri, tidak ada masalah. Kita lanjutkan dalam Mungkin langsung saya kira suasana Haornas ke-37 di tahun 2020 ini harus kita jadikan sebagai ajang atau momentum untuk kita mengajak masyarakat untuk bergerak. Ayo olahraga, karena ternyata dengan gratis, dengan olahraga itu kebugaran kita akan terjaga dan imun atau daya kita akan meningkat. Demikian juga dengan prestasi kita akan baik dan sekaligus mengaktifkan kembali ekonomi kita yang terpuruk akibat pandemi ini. Oleh sebabnya kami mendorong sekaligus 3 timnas bonsai industri, mohon dukungan dari masyarakat semuanya. Pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri, apalagi hanya Kemenpora. Kemenpora tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan stakeholder olahraga, tanpa dukungan cabang-cabang, tanpa dukungan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu momentum peringatan Haornas ini sekaligus kami mohon dari seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, baik kita mendorong keinginan kita untuk maju, baik prestasi, kebugaran dan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah terima kasih kepada teman-teman dari Forum Merdeka Barat 9 yang sudah berpartisipasi dalam rangka Haornas ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya juga ada partisipasi dari FPB 9 dan khususnya kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi Bu Karyati Sumiati Memang. Terima kasih sekali lagi sudah menginisiasi dan sekaligus ini kesempatan kami untuk menjelaskan kebijakan pemerintah di bidang olahraga. Mudah-mudahan untuk yang lain-lain saya siap. Dan kepada ketua PSSI tetap bersemangat karena perjuangan kita masih panjang dan kita pasti dukung dan kita akan selalu bersama-sama. Terima kasih. Yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional tahun 2020. Olahraga harus tetap jalan, ya. Kita harus tetap bugar, ya. Sehingga dengan kebugaran masing-masing personal baik itu masyarakat maupun atlet, maka prestasi pasti akan terus bisa kita tingkatkan. Nah, sekali lagi memang berkaitan demikian juga dengan ekonomi karena seperti tema sekarang sport science, sport tourism, dan sport industri itu saling betul-betul bisa menopang peningkatan olahraga yang ada di Indonesia. Kita berbangga bahwa dengan COVID juga masyarakat banyak yang berolahraga, tapi kami mengimbau lagi kepada masyarakat tetap protokol kesehatan dijaga, terutama memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Karena tidak bisa juga kita berdiam diri menghadapi COVID ini, dan kita harus bersama-sama menghadapi itu sehingga negara kita tetap sehat, masyarakat kita tetap kuat, dan orang kita tetap jaya. Sekali lagi terima kasih Pak Menpora atas dukungan kepada kami, kepada sepak bola yang memang tahun depan kita akan melaksanakan perhelatan besar yaitu Under 2021. Mohon doanya kepada masyarakat Indonesia, berikan kesempatan pada kami, federasi dan anak-anak untuk bisa berprestasi. Yang sekarang mereka sedang melakukan TC di Kroasia. Berikan terima kasih. Terima kasih Muhammad Irawan untuk Iwan Buleda. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan 9 ID _IKP dan atas nama
tim Kemenpora dan juga FMB 9 Kominfo dan seluruh tur yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di forum FMB 9 selanjutnya. Terima kasih.